Ih, banjir sekarang lagi rame banget loh. Masa sih? Iya tahu. Takut banget gak sih? Menurut data BMKG tahun 2021, 80% dari wilayah di Jawa Timur sudah terkena atau terendam banjir. Jumlah ini relatif besar yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir sendiri adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Maka dari itu, saya, Melodia Dinamistika Damai dari Kontingen 5 PMR Wira SMA Negeri 1 Babadan akan membawakan materi tentang jenis-jenis banjir, penyebab banjir, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi dan pasca banjir terjadi, serta dampak dan cara pencegahan dari banjir. Buat teman-teman yang kepo, simak terus videonya ya. Yang pertama adalah jenis-jenis banjir. Menurut teknotempo.com, banjir dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah banjir bandang. Yang kedua adalah banjir air, yang ketiga adalah banjir lumpur, yang keempat adalah banjir rob atau banjir laut air pasang, yang kelima adalah banjir Cileunang. Lanjut adalah penyebab dari banjir. Menurut Ensiklopedia Palang Merah Remaja, banjir disebabkan oleh pendangkalan dasar sungai, penanganan sampah yang buruk, badai dan gelombang pasang, rusaknya bendungan atau saluran air, serta gempa yang menimbulkan tsunami. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan pada saat banjir terjadi? Yang harus kita lakukan pada saat banjir terjadi adalah pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi. Padamkan aliran listrik dan gas yang ada di rumah. Pantaulah informasi penting yang disampaikan melalui sosial media. Bersiaplah untuk kemungkinan mengungsi. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut, maka segeralah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tenang. Berusahalah mencari pertolongan seperti menghubungi kerabat atau PMI cabang terdekat. Nah, itu tadi adalah apa saja yang harus kita lakukan pada saat banjir terjadi. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan pasca banjir terjadi? Yang harus kita lakukan pasca banjir terjadi adalah kembali ke rumah setelah situasi dinyatakan aman. Periksalah dahulu apakah ada bahaya yang tersembunyi seperti aliran listrik, kebocoran gas, dan binatang yang berbahaya. Jika mampu, bantulah orang lain yang lemah seperti anak-anak, orang cacat, dan lansia. Periksalah barang-barangmu, bersihkan, dan cuci menggunakan sabun anti kuman. Kembalilah untuk kembali hidup normal dan mulailah harimu dengan tersenyum kembali. Nah, pastinya banjir ini mengakibatkan beberapa dampak bagi yang terkenanya. Seperti hanyutnya benda-benda, kadang juga ternak dan manusia. Hancurnya bangunan akibat terjangan air dan benda-benda yang dibawanya. Tanah longsor juga akan terjadi akibat pengikisan. Epidemi penyakit pun juga akan mulai muncul, seperti diare, demam berdarah, gatal-gatal, dan lain-lain. Serta korban harta maupun nyawa. Tapi, banjir ini juga bisa dicegah dengan beberapa cara loh, seperti tidak membangun rumah atau pemukiman di bantaran sungai, melakukan penghijauan, membudidayakan membuang sampah pada tempatnya, dan membudidayakan membersihkan saluran air, serta membangun jalur evakuasi bila terjadi banjir. Baiklah, kepada teman-teman, penjelasan saya sudah sampai pada bagian akhir. Dari penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa meluapnya air yang mengenangi permukaan tanah yang ketinggiannya melebihi batas normal yang disebabkan oleh curah hujan dan aliran air. Jadi, jadilah manusia arif dan bijaksana dalam mengeksploitasi lingkungan hidup agar tidak memberikan dampak yang buruk bagi manusia lain dan lingkungannya. Sekian dari saya, have a nice day and see you guys!